Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Microsoft Excel di bagian tata usaha. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu tata usaha. Jadi, tata usaha adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi, yakni urusan tulis-menulis termasuk hal keuangan dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, organisasi, dan juga negara. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Kemudian berikut ini adalah standar operasional pelaksanaan perekapan data peserta didik baru menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan juga mengenai apa itu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin bekerja dengan data. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan, Excel dapat membantu Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih efisien. Maka dari itu, di MTS Ulumuddin, penggunaan Microsoft Excel sangat diperlukan untuk mendata dan merekap data siswa. Nah, di samping ini adalah SOP atau standar operasional pelaksanaan dalam pelaksanaan atau penginputan data siswa waktu PPDB di MTS Ulumuddin. Jadi di sini tim panitia PPDB bekerja sama dengan TU di MTS Ulumuddin. Baik, itulah penjelasan saya mengenai penggunaan Microsoft Excel di bagian tata usaha di MTS Ulumuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jales Veva Krisna Noraga akan melanjutkan materi penggunaan aplikasi perkantoran di dalam bidang kurikulum yang dilaksanakan di MTS Ulumuddin Bagbogo Tanjung Anom Nganjuk yang kemarin kita observasi. Jadi apa sih aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan atau membantu kinerja di dalam bidang kurikulum di lembaga sekolah ini? Langsung saja, yaitu aplikasinya namanya Simpatika atau juga disebut dengan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang merupakan sistem online pengendalian dan pengawasan internal bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kemenag. Lanjut dengan hasil dari wawancara observasi kemarin dari Bu Wan, sebagaimana pemahaman Bu Wan selaku operator di MTS Ulumuddin Bagbogo Tanjung Anom Nganjuk yang menyatakan bahwa aplikasi Simpatika itu memuat beberapa data informasi sekolah, terutama informasi guru dan tenaga pendidik. Semua tentang guru ada di dalam Simpatika, termasuk data pribadi, jenjang karir sekolah, tugas utama di sekolah apa, dan tugas tambahannya, jumlah jam mengajar, dan lain-lain. Pengurusan PPG, Daljab, dan tunjangan guru juga ada di aplikasi Simpatika dan setiap guru memiliki akun Simpatika. Jadi penerapan aplikasi Simpatika di dalam sekolah MTS Ulumuddin Bagbogo Tanjung Anom Nganjuk ini sangat penting ya, sangat diprioritaskan bagi pengajar dan tenaga kependidikan khususnya di dalam bidang kurikulum. Jadi setiap guru harus memiliki akun Simpatika untuk
memberi data informasinya, dan untuk mengelola seperti tugas, tunjangan guru, gaji, atau bahkan jumlah jam mengajar, jam kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah itu. Jadi penting ya aplikasi ini bagi pengajar. Selanjutnya, aplikasi Simpatika adalah sistem informasi terpadu yang mengelola data terkait guru dan tenaga kependidikan, mencakup informasi pribadi, kemajuan karir, dan pengelolaan tunjangan. Seperti pada yang di atas, validitas data sangat penting untuk mendukung administrasi dan efisiensi kerja guru. Implementasi aplikasi ini memerlukan integrasi dengan sistem yang ada, pelatihan staf, serta sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan partisipasi. Pengawasan oleh operator sekolah juga krusial untuk memastikan akurasi data, sehingga Simpatika berfungsi efektif dalam pengelolaan pendidikan. Jadi penerapan aplikasi Simpatika ini didukung penuh dari pihak lembaga sekolah. Agar kenapa? Karena penting sekali untuk mengelola data administrasi, seperti data administrasi untuk pengajar dan keefisiensian atau keefektifan kinerja guru. Jadi di MTS Ulumuddin Bagbogo Tanjung Enem Nganjuk juga mengadakan pelatihan seperti pelatihan staf, terus sosialisasi kepada orang tua siswa dalam mendukung penerapan aplikasi Simpatika ini. Seperti contoh dilaksanakannya acara workshop, terus sosialisasi dan lain-lain. Selanjutnya adalah flowchart atau SOP penggunaan aplikasi Simpatika dalam mengelola data pengajar. Nah, ini maaf sekali salah ya masukan, jadi langsung membuka yang data saya sendiri. Nah, jadi SOP atau langkah penggunaan dari aplikasi Simpatika seperti ini. Jadi yang pertama itu mulai aplikasi Simpatika atau download aplikasi Simpatika atau bisa login di Google seperti ini. Nanti tampilannya nanti ya. Nah, jadi terus menggunakan komputer, ya waktu login cuman 1 menit. Nah, terus yang kedua login. Nah, yang ketiga pilih menu pengelolaan data pengajar. Nah, di dalam situ ada pilihan nanti, jadi pengguna atau pengajar memilih tindakan yang ingin dilakukan, tambah, edit, atau menghapus dari data yang telah ada. Nah, ini yang keempat, pilih jenis tindakan, yaitu tadi seperti yang nomor 3. Selanjutnya tambah, edit, hapus atau hapus data mengajar. Jadi pengguna akan diminta untuk menginput data baru pengajar. Misalnya apa, kayak nama, NUPTK, status kepegawaian, dan lain-lain. Lalu memverifikasi data tersebut dan menyimpannya. Yang keenam, pengajar atau tenaga kependidikan menginput dan mengupdate konfirmasi data pengajar. Seperti menambahkan data baru seperti guru, pengawas, atau tenaga pendidik lainnya ke dalam Simpatika.
Selanjutnya verifikasi data. Untuk setiap tindakan, data yang dimasukkan atau diubah harus diverifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jadi harus lihat kembali, dievaluasi ulang. Oke. Selanjutnya simpan data setelah verifikasi, lalu kembali ke menu utama dan selesai. Nah, itu tadi alur atau langkah-langkah penggunaan aplikasi Simpatika dalam mengelola data pengajar. Nah, misal dilihat dari web gini ya. Nah, ini di sini kan banyak pilihan-pilihan. Jadi beranda. Nah, ini adalah aplikasi atau pusat layanan Simpatika. Nah, ini tadi menambahkan nama NUPTK atau PEK-ID. Jadi pengajar nanti memasukkan data di sini dan di sini. Nah, di sini login, tempat login, PTK bisa. Gitu ya. Oke, di sini ada kebutuhan guru. Nah, ini bisa mengecek nama sekolah dan kebutuhan guru di dalam aplikasi ini. Contoh MTS Provinsi Jawa Timur. Nah, pilih kota Kediri. Nanti akan muncul MTS yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini lihat detail, bisa lihat detail contoh ini MTS mana ya. Nah, harus ada. Nah, ini ada analisis kebutuhan guru. Di sini ada total jam, kebutuhan. Nah, ini data ya. Bisa dilihat sendiri. Di sini juga ada prosedur bagaimana registrasi berjalan, admin, fitur. Nah, ini statistik ya. Nah, lanjut, jadi ada itu tadi ya, statistik, kode mapel, yaitu. Jadi mungkin seperti itu penggunaan aplikasi perkantoran di bidang kurikulum di MTS Ulumuddin Bogor Tanjung Anom Nganjuk. Aplikasinya Simpatika. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zulfainul Atikoh, NIM 222050903. Komite sekolah memiliki berbagai tugas dan fungsi yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, yakni yang pertama memberikan pertimbangan kebijakan, yang kedua mengawasi pelayanan pendidikan, yang ketiga menggalang dana dari masyarakat, yang keempat menampung aspirasi masyarakat, yang kelima mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang keenam, sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pengawasan. Yang kedelapan, memberikan masukan. Yang kesembilan, koordinasi kegiatan sekolah. Kesepuluh, transparansi dan akuntabilitas. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, komite sekolah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi siswa dan mendukung pengembangan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penggunaan aplikasi EMIS dan Excel di bagian komite sekolah. Untuk aplikasi EMIS, ada pengelolaan data siswa dan sekolah, validasi dan akurasi data, dukungan untuk program pendidikan. Untuk penggunaan Excel, yakni pencatatan keuangan, analisis data, dan kemudahan penggunaan. Untuk penggunaan Excel, untuk pengelolaan keuangan, yakni persiapkan data, kumpulkan semua data keuangan yang diperlukan,
termasuk pendapatan, pengeluaran aset, dan kewajiban. Pastikan data terorganisir dengan baik dalam format yang mudah dimasukkan ke Excel. Yang kedua, membuat lembar kerja baru. Buka Microsoft Excel dan buat lembar kerja baru. Simpan file dengan nama yang sesuai, misalnya laporan keuangan tahun 2013 atau laporan keuangan tahun 2024 dan seterusnya. Yang ketiga, membuat header laporan. Membuat header di bagian atas lembar kerja yang mencakup judul laporan, nama perusahaan atau individu, periode laporan, dan informasi kontak. Yang keempat, membuat tabel pendapatan dan pengeluaran. Buat tabel untuk mencantumkan pendapatan dan pengeluaran kolom yang diperlukan. Sumber pendapatan, jumlah pendapatan, jenis pengeluaran, dan jumlah pengeluaran. Yang kelima, memasukkan data. Masukkan data ke dalam tabel sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Pastikan setiap entry dicatat dengan detail. Yang keenam, menghitung total pendapatan dan pengeluaran. Gunakan rumus Excel seperti sum untuk menghitung total pendapatan dan total pengeluaran. Yang ketujuh, membuat tabel neraca. Membuat tabel neraca untuk mencantumkan aset dan kewajiban. Kolom yang diperlukan adalah jenis aset, nilai aset, jenis kewajiban, dan nilai kewajiban. Yang kedelapan, masukkan data neraca. Masukkan data aset dan kewajiban ke dalam tabel neraca. Yang kesembilan, menghitung total aset dan kewajiban. Gunakan rumus sum untuk menghitung total aset dan total kewajiban. Yang ke-10, membuat grafik atau diagram. Yang ini opsional ya. Tambahkan grafik untuk memvisualisasikan data keuangan seperti grafik batang atau lingkaran. Yang ke-11, menyimpan dan membagikan laporan. Simpan laporan dalam format yang diinginkan, misalnya PDF atau Word. Bagikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait. Yang ke-12, ada evaluasi dan pembaruan. Tinjau laporan secara berkala untuk memastikan akurasi data. Perbarui laporan sesuai kebutuhan untuk mencerminkan perubahan keuangan. Yang berikutnya ada penggunaan EMIS untuk badan pengawas komite sekolah. Langkah-langkah yang dapat diikuti untuk penggunaan EMIS bagi badan pengawas komite sekolah adalah: yang pertama, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan penggunaan EMIS. Yang kedua, pengumpulan data, yakni mengumpulkan data yang diperlukan. Yang ketiga, input data. Masukkan data ke dalam sistem EMIS. Yang keempat, validasi data. Memastikan data yang dimaksudkan akurat. Yang kelima, pengolahan data. Mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, penyajian informasi. Menyajikan informasi dalam bentuk laporan. Yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut. Melakukan evaluasi hasil dan menentukan langkah selanjutnya. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi EMIS dan iRekam di bidang Sapras. iRekam yakni rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik adalah aplikasi pengolahan keuangan madrasah mulai dari proses perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun semi-online. Maksud dari iRekam sendiri adalah agar Kementerian Agama memiliki sistem informasi keuangan madrasah
yang terintegrasi mulai dari tingkat madrasah, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat. Tujuan dari rekam adalah agar madrasah mampu menghasilkan informasi keuangan berupa dokumen perencanaan, penata usahaan, dan pelaporan yang akurat, tepat waktu, akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan EMIS untuk pengolahan sapras. Jadi, di MTS Ulumuddin Baboko ini telah memanfaatkan sistem EMIS, yakni Electronic Management Informasi Sekolah, untuk mendata berbagai aspek terkait sarana dan prasarana madrasah. EMIS ini digunakan untuk mencatat informasi mengenai struktur bangunan, jumlah ruang kelas, estimasi dana yang dibutuhkan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarpras. Adapun flowchart SOP penggunaan EMIS untuk pengolahan sarpras sebagai berikut. Pun standar operasional prosedur dari aplikasi EMIS di bidang sapras. Untuk pertama, pengumpulan data sapras yang dimana pelaksananya itu Wakasapras. Untuk peralatan, laptop dan atau komputer. Untuk outputnya, data lengkap sapras. Yang kedua, input data ke EMIS yang dipelaksana oleh Wakasapras. Adapun peralatannya yaitu perangkat lunak, perangkat keras, ini keyboard atau mouse. Untuk outputnya, data sapras yang telah dimasukkan ke dalam sistem EMIS. Yang ketiga, verifikasi data, yang dimana pelaksana dilakukan oleh Wakasapras dan kepala sekolah. Untuk peralatannya berupa sistem verifikasi bulit pada aplikasi EMIS. Dan untuk outputnya data yang valid dan siap digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, analisis kebutuhan sarpras. Pelaksananya yaitu Wakasapras. Untuk peralatan, komputer dengan aplikasi EMIS yang sudah terintegrasi dengan database madrasah. Adapun outputnya identifikasi kebutuhan sapras berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang kelima, perencanaan pengadaan yang pelaksana yaitu Wakasapras. Adapun peralatannya mesin printer untuk mencetak rencana, pengadaan. Adapun outputnya dokumen rencana pengadaan sapras yang mencakup jenis, barang, jumlah, dan anggaran. Yang keenam, pelaksanaan pengadaan. Untuk pelaksana oleh Wakasapras. Adapun peralatannya yaitu telepon genggam atau staf procurement guna mengkomunikasikan rencana kepada supplier. Adapun outputnya, sarana sapras diperlakukan berhasil diperoleh sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Adapun pelaksananya yaitu Wakasapras. Untuk peralatan, laptop, komputer untuk monitoring progres pengadaan. Adapun outputnya yaitu laporan monitoring dan evaluasi mengenal pelaksanaan pengadaan. Adapun yang terakhir selesai, yang berupa dokumentasi digital untuk penyimpanan rekaman elektronik, dan outputnya yaitu proses pengelolaan sapras melalui EMIS selesai. Untuk selanjutnya yaitu pengelolaan dana melalui IDM. Dalam hal pengelolaan dana, MTS Ulumuddin telah mengimplementasikan sistem IDM, yakni IREKAM, untuk memastikan seluruh data terkait dana dapat terinput dengan tepat. Semua transaksi dan alokasi dana, baik untuk pembangunan sarpras maupun kegiatan lainnya, tercatat dengan jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berwenang. Penggunaan IDM ini mempermudah pengawasan dan transparansi penggunaan dana, serta mempercepat proses administrasi terkait keuangan sekolah. Pengolahan dana semua terinput dalam IDM dan IREKAM. Adapun flowchart SOP-nya, penggunaan pengolahan dana melalui IDM sebagai berikut. Selanjutnya yaitu flowchart standar operasional penggunaan pengolahan dana melalui IDM. Adapun standar operasional yang pertama yaitu kegiatannya terminator. Untuk pelaksana
bendahara dan staf administratif. Untuk peralatan, rapat persiapan, hasil outputnya hasil rapat. Untuk kegiatan kedua, input data transaksi, pelaksana, bendahara, dan staf administratif. Untuk peralatan, koneksi internet, hasil outputnya data transaksi keuangan yang telah diinput ke dalam sistem IDM. Kegiatan yang ketiga, apakah data valid? Untuk pelaksana, bendahara, dan staf administratif, dan kepala sekolah. Untuk peralatannya, software IDM dan Erekam. Untuk hasil outputnya, konfirmasi bahwa data valid dan siap untuk diproses lebih lanjut. Untuk kegiatan ketiga, proses alokasi dana yang mana pelaksananya bendahara dan staf administratif. Untuk peralatannya, printer. Untuk hasil outputnya, alokasi dana yang telah ditentukan berdasarkan data valid termasuk rincian penggunaan dana. Untuk kegiatan ketiga, keempat, laporan dan monitoring. Untuk pelaksana, bendahara dan staf administratif. Analisis efektivitas penggunaan dana, temuan dari monitoring yang dilakukan. Dan untuk kegiatan yang terakhir itu selesai. Untuk hasil outputnya, proses pengolahan dana selesai dengan semua data terinput dan laporan disiapkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Ini adalah materi saya, yaitu penggunaan Excel untuk menginput data siswa di MTS Sumuludin Babogo. Jadi proses penginputan data nama siswa-siswi MTS Umuludin Babogo Tanjungan Manjuk sejauh ini sudah dilakukan secara baik oleh Waka Kesiswaan dan staf dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal ini dilakukan karena mengingat sebelumnya penggunaan MS Excel banyak data yang tidak bisa di-backup karena penggunaan masih menggunakan MS Word, sehingga data yang dibuat lama jadinya. Jadi sebagian staf memang belum memiliki pengetahuan dalam menginput data nama siswa penggunaan sistem komputerisasi. Namun sejauh ini Waka Kesiswaan dan staf sudah diberikan pelatihan mengenai cara pengelolaan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jauh sebelum itu kebanyakan staf dan pegawainya melakukan penginput data secara manual dengan menggunakan MS Word. Jika dilakukan dengan cara ini, maka memerlukan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya.